Oh, luar biasa. Orang yang punya komitmen, orang yang setia pasti akan berhasil. Tapi bagaimana? How come? How come? Bagaimana caranya kita bisa berhasil dan beruntung? Artinya diberkati. Ada harga bayar. Makanya Tuhan bicara kepada Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Kata teguhkan dan kuatkan hatimu supaya kamu bisa berkomitmen dan setia. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Apapun yang terjadi, banyak godaan, tetap teguhkan hatimu kepada firman. Thank you Lord. Kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan. Dan kita percaya bahwa setiap waktu yang kita dikasih oleh Tuhan ini adalah waktu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saat kita sakit, kita ditolong. Saat kita sedang mengalami banyak persoalan masalah, kita dibantu oleh Tuhan. Dan mari kita bersaksi tentang semua kebaikan Tuhan. Kasih-Nya, karyanya, biarlah terus nyata dalam diri kita. Dan kita menaruh harapan di dalam Dia terus. Kasih-Mu, karyamu nyata dalam Dia pegang hidupku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu, darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku. Yes, di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dan harapanku tak pernah pudar. Harapanku di dalam-Mu, Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kenapa orang bisa taruh harapan di dalam Yesus? Karena mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kenapa orang bisa berkata Tuhan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa? Karena mereka melihat pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Bapa setia, karena Dia ada di setiap musim kita. Mari kita semua rasakan kasih Bapa yang sempurna. Dan kita terus speak bless, berkatakan firman dalam roh kita. Bangun iman saudara, jangan biarkan tertidur. Ayo, hidup itu adalah hidup yang maju. Tapi kalau saudara bilang hidup tapi saudara punya hidup roh mati, kita tidak akan pernah bisa menaruh pengharapan dalam Yesus. Tapi hari ini semua punya harapan dalam Yesus. Dan oleh karena itu kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata bagimu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku. Dalam tangan-Mu kami ada, darahmu, salibmu tebus hidupku. Yes, kami berharga di hadapan-Mu. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan imanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
Kau Yesus kuatku, hanya Kau Yesus kuat. Aku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Oh, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Galatia 5 ayat yang kelima berkata, dalam pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu kita punya kekuatan untuk bisa mengalahkan semua hal yang melemahkan kita. Kita punya kekuatan untuk terus masuk ke dalam pelataran Tuhan, karena Roh yang hidup itu, Roh Kudusnya menguasai kita. Mari taruh pengharapan dalam Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Bapa, hamba berdoa, tajamkan telinga roh kami apa yang kami dengar. Oh, kami menangkap begitu banyak berkat roh yang meneguhkan kami, yang membangkitkan iman kami, yang membuat kami berlari maju dalam panggilan roh-Mu. Dan hamba berdoa, mata roh kami dipertajamkan lebih lagi Tuhan, sehingga apa yang kami baca, firman ini hidup dalam roh kami. Mari Engkau lawat kami, Engkau berkati kami dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berfirmanlah Bapa, karena berkat ini punya kami. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saya akan bicara tentang komitmen, saudara. Ya, karena komitmen ini akan menghantarkan saudara untuk lebih lagi dan lebih lagi di dalam Tuhan. Saudara, ya, apa istilah komitmen? Komitmen itu adalah sesuatu yang dinyatakan dalam kesiapan hati untuk mau melangkah dan melakukan itu, dan apapun tantangannya tidak akan pernah berbalik, karena dia percaya di balik tantangan itu justru semakin mempertajamkan komitmennya. Ada satu ayat yang saya mau baca tentang keluarga, rumah tangga yang punya komitmen. Yosua 24 ayat 15. Ini komitmen yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Yosua menunjukkan perbuatan Tuhan yang besar melalui apa yang dia rasakan, saudara. Kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat umat Tuhan yang memang waktu itu semua juga merasakan yang sama, tetapi mereka tidak punya komitmen. Yosua punya komitmen. Yosua 24:15 berkata begini, apa yang dia lihat, yang dia rasakan di dalam Yesus, dia tunjukkan kepada mereka. Kalau kamu sudah lupa tentang itu semua, nah, saudara, dia berkata, aku dan keluargaku, kami akan tetap setia melayani Tuhan. Dan saya mau bilang begini, semua orang yang pernah mengalami Tuhan, semua orang yang pernah merasakan kasih Tuhan, itu menambahkan kepadanya ketetapan hati. Dengan kata lain, berkomitmen dalam Tuhan. Waktu saudara bisa melihat ada hati yang memang merasakan perbuatan Tuhan yang besar, saya yakin setiap hari kita mau semakin lagi dan semakin lagi mempertajam komitmen kita. Nah, di dalam kitab Yosua 24:15, saudara yang sudah siap untuk mendengarkan pesan roh pada hari ini, mari buka dengan saya dan kita akan baca kitab ini. Yosua 24 ayat 15. Rumah tangga, keluarga, anak-anak, semua kita, kalau memang kita percaya kepada Tuhan, kalau memang kita pernah ditolong oleh Tuhan, kalau kita pernah melihat mujizatnya buat kita, kalau kita merasa kita sudah menerima keselamatan, maka harusnya tambah banyak lagi komitmen kita kepada Tuhan. Maka harusnya kita lebih lagi bersungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan. Yosua 24:15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Ini yang dikatakan komitmen. Di tengah-tengah Yosua melihat bahwa semua orang ini mendapat jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, datang tepat waktu.
Tetapi dalam setiap keadaan-keadaan yang juga Tuhan sedang izinkan, Tuhan izinkan, saya mau tegaskan, Tuhan izinkan. Karena Alkitab berkata dalam Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, karena Allah adil. Saat engkau dicobai, Dia akan berikan engkau kekuatan untuk bisa menemukan jalan keluar. Luar biasa. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sulit. Itu untuk apa? Menambahkan kita punya komitmen bahwa Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Bangsa Israel mengalami banyak sekali berkat yang luar biasa. Saat mereka berdoa dengan cepat, Tuhan turunkan berkat. Saat mereka meminta apapun di hati mereka yang belum terungkap juga, Tuhan tahu, Tuhan sediakan. Tapi sayang sekali, di ujung-ujung perjalanan mereka yang harusnya arahnya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mereka membelokkan hatinya. Ada banyak orang yang seperti ini. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, jangan belokkan hati saudara. Semakin ada banyak tantangan, justru harusnya semakin lurus. Kenapa? Karena engkau pernah melihat perbuatan Tuhan di masa lalu. Ada sebuah lagu yang saya ingat, lagu ini lagu lama banget saudara, ya. Waktu saya kuliah dan lagu ini saya suka nyanyi, karena saya melihat Tuhan yang sama mengerjakan hal yang luar biasa itu sampai hari ini tetap berlaku, karena Dia nggak pernah berubah. Ini perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi. Yes, seperti dahulu. Oh, ini dahsyat saudara. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Dan waktu saya dengarkan lagu itu, saya membaca perjalanan bangsa Israel, di mana Tuhan memakai Musa, dan mereka dikepung oleh bangsa Mesir. Mereka nggak punya jalan keluar, tetapi Tuhan memberikan mujizat di tangan hambanya yang sudah Dia pilih. Waktu si Musa membelah air merah terberang itu, maka terbelah dua dan bangsa Israel bisa berjalan. Dan waktu mereka berjalan dikejar oleh musuh, tapi Tuhan menghalaukan musuhnya dengan menutup kembali air laut itu. Dan saya mau bilang itu perbuatan Tuhan yang besar, dan sampai hari ini Allah yang sama mengerjakan di dalam kita. Bukankah kita bangun pagi, kita melihat matahari menyambut kita? Itu ciptaan Tuhan yang mulia, bahwa kita punya pagi, kita punya siang, kita punya malam. Hari ini kita ada sampai hari ini karena Tuhan memberikan kasih-Nya dan perhatiannya buat kita. Kenapa kita harus berbelok jalan, saudara? Bangsa Israel melihat perbuatan Tuhan yang begitu besar, sehingga si Yosua berkata, takutlah akan Tuhan. Ya, kita baca kembali Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Kalau bilang setia, Amsal bilang banyak orang berkata hatinya baik, tapi orang setia, siapakah yang mendapatkannya? Karena setia itu bicara tentang komitmen. Dan Yesaya bilang begini, jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Si Yosua coba untuk ingatkan saat zaman dimana sebelum dia menggantikan hambanya Musa. Musa penuh dengan berkat-berkat mujizat yang Tuhan buat kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa, saudara. Dan sampai waktu Musa dipanggil Tuhan dan diganti oleh Yosua, Tuhan yang sama gak berubah setianya, saudara. Dia tetap menunjukkan kebaikannya, tetapi yang berubah setia adalah umatnya. Kalau hari ini saudara pernah berkata, Tuhan, Anda pernah ada di titik paling bawah, dan Anda pernah berdoa, Tuhan terima kasih keselamatan yang Kau berikan, aku ditolong.
maka hari ini jangan berubah setiamu kepada Tuhan. Seperti itu doa-doamu, seperti itu air matamu, seperti itu hatimu yang deeper, yang sangat dalam hadirat Tuhan, saudara. Saya bingung kalau seandainya engkau sudah mulai dengan roh, tapi engkau mengakhiri dalam daging. Seperti kitab Galatia. Mari kita baca sebentar. Kita kasih tanda di dalam Yosua, karena saya akan bahas tentang Yosua. Apa yang Tuhan membuatnya. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi dia tetap melihat. Sekalipun dia pernah menghadapi tantangan yang sulit secara manusia. Tapi dia gak berubah setia. Dia tetap berkomitmen ikut Tuhan. Kalau saudara melihat hari-hari ini kok semakin banyak pergumulan, percayalah Tuhan tetap ada dengan engkau. Dia gak pernah tinggalkan engkau. Dia akan pegang tanganmu dan bawa engkau dalam kemenangan. Tapi kalau engkau sudah mulai dengan satu yang Tuhan buat dan rohmu sudah terbakar, jangan mengakhiri dalam daging, saudara. Ya, kita baca Galatia pasal 3 ayat 3 dan 4. Paulus bicara kepada jemaat di Galatia, karena tadinya Paulus lihat mereka berapi-api dan mereka menceritakan tentang Tuhan, tetapi mereka membuka celah kepada pengajaran-pengajaran yang tidak membangun iman, bertemu dengan orang-orang yang tidak membangun roh mereka, dan itu merusak pertumbuhan iman mereka. Sehingga waktu mereka sudah mulai dengan roh, tapi mereka akhirnya mengakhiri dalam daging. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Mari kita lihat ayat yang keempat. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Come on, stop bersungut-sungut dan stop untuk berkata Tuhan engkau di mana? Karena dia selalu ada dalam diri kita. Saudara tidak melihat, saudara mulai merasakan, tapi harus percaya. He is a way maker, pembuat mujizat. Come on. Ada apa dengan roh saudara? Apakah begitu cepat engkau berbalik? Padahal engkau pernah merasakan apa yang Tuhan buat dalam dirimu. Engkau pernah berdoa dengan sungguh-sungguh tentang sesuatu, dan engkau melihat Tuhan menolong. Yang Tuhan berkata, demikianlah engkau pernah terlambat pertolongannya kepada saudara. Sia-siakah semua yang telah kamu alami? Ya, apa yang Tuhan buat, mujizat pertolongannya, kebaikan apakah semua sia-sia? Sebanyak itu, setiap hari, setiap tahun engkau merasakan kebaikan Tuhan. Tapi di mana komitmenmu? Di mana hatimu yang setia kepada Tuhan? Makanya di ayat 3 ini, ya, dikatakan ada kamu sebodoh itu. Bodoh yang maksudkan oleh Rasul Paulus bukan bodoh IQ. Karena kalau orang bilang IQ itu bisa banyak tahu, semua bisa dipelajari. Tapi ini bodoh ini bicara tentang keras hati, saudara. Dan memang orang bisa berbelok hatinya, check and recheck. Hatinya keras. Hatinya nggak mau ditegur. Hatinya mungkin nggak mau diajarin sesuatu yang benar, karena dia masih ingin bermain dengan hidup daging. Dan dia nggak mau ada orang yang mengusik itu. Ini yang dikatakan bebal. Udah tahu salah, tapi masih melakukannya. Udah tahu itu air panas, tapi kita celupkan tangan di dalam air panas itu, saudara. Come on! Paulus berkata, kamu sudah menerima roh. Adakah kamu telah menerima roh? Kamu sudah menerima roh itu. Harusnya kamu membiarkan bahwa salib itu terlukis di dalam hatimu. Ini luar biasa. Tetapi kalau sampai hari ini engkau menghadapi banyak persoalan-persoalan yang mungkin Tuhan izinkan, karena apa yang kau hadapi, Tuhan selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau kita mempercayai itu, kebaikan yang terjadi. Tetapi kalau engkau mulai melihat aku berdoa pagi siang malam Tuhan belum menjawab, itu bukan urusanmu sebenarnya. Karena jawaban adalah urusan Tuhan. Bahkan dia berkata tidak pun, itu adalah jawaban yang paling baik. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ingat kata-kata terakhir, karena engkau mengasihi dia. Alkitab berkata, semua yang terjadi dalam hidup seorang yang mengasihi Tuhan, ini dia berkatnya, mendatangkan kebaikan. Wow, luar biasa. Dan kenapa kita kembali ke kitab Galatia ini? Ya, Paulus bicara kepada mereka, jemaat Galatia yang sebenarnya sudah mulai berbalik karena ada hidup daging yang mempesona mereka. Sehingga dia berkata,
Kamu dibenarkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, tapi anugerah Bapa yang menyelamatkan engkau. Harusnya engkau menjaga dalam kesetiaanmu kepada Tuhan. Dan itu yang membuat Paulus menegur mereka dengan keras. Ya, waktu saudara melihat kelimpahan berkat mujizat yang dilakukan kepada saudara, maka saudara harus melihat bahwa demikianlah hatiku melekat kepada Bapakku yang luar biasa. Kalau mau cerita komitmen dan kesetiaan, selain Yesua, kita lihat kepada siapa yang perjalanan hidupnya paling ada di paling bawah. Ayub, saudara. Ya, sehingga dia bisa munculkan sebuah perkataan dalam iman, walaupun dia belum melihat. Even I don't see you're working, I know you never stop working. Walaupun dia belum melihat, dia percaya Tuhan tetap bekerja. Kenapa? Dalam Ayub 23, mungkin ada yang membantu membacanya. Ayub 23, ayat yang ke-10. Ini luar biasa, saudara. Ya, Tuhan lagi bicara kepada kita. Kalaupun engkau belum melihat, engkau harus percaya aku tetap ada dan bekerja kepadamu. Ayub berusaha menanamkan iman itu, sehingga aku akan tetap muncul seperti emas murni. Itu ketetapan hatinya. Wow, saya mau bilang ini crazy man, saudara. Ini orang yang gila untuk ikut Tuhan. Ya, 23 ayat yang ke-10 dulu. Haleluya. 23 ayat yang ke-10. Haleluya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya yang menguji aku akan timbul seperti emas. Indah sekali. Padahal, kalau mau dibilang, setelah dia menghadapi begitu hal yang begitu sangat mengerikan, ayat 8 dan 9, ini ujian terakhirnya dia. Silakan dibaca 8 dan 9. Luar biasa. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Berjalan ia ke tidak timur, di sana, iya tidak di sana. atau ke barat tidak kudapat. Ke barat nggak aku dapat. Di utara ku cari Di dia, ia utara. tidak tampak. Yes. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Lanjut. Karena ia tahu jalan hidupku, Nah. seandainya ia menguji aku akan timbul seperti Lihat emas. ayat 8 dan 9. Di 4 penjuru mata angin dia berusaha. Tuhan, oh come on, I need you. Please bless my soul. Please bless my life. Dia berdoa sungguh-sungguh meminta Tuhan. Bicara ke timur, ke barat, utara, artinya apa? Semua cara dia berusaha supaya bisa merasakan hadirnya Tuhan. Tapi dia tidak merasakannya. Tapi dia bangkitkan jiwanya. Seperti yang mungkin si Daud katakan, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Bangkitlah dan percayalah kepada Tuhan. Demikian yang Ayub bilang. Seandainya ini ujian, aku tetap percaya aku akan muncul seperti emas murni. Ini orang-orang yang berkomitmen, saudara. Amen. Ini orang-orang yang kesetiaannya luar biasa, teruji. Amin. Kita semua sedang diuji Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Semua orang percaya kita semua telah diuji dan sedang diuji oleh Tuhan. Tetapi pertanyaan saya, apakah kita membelokkan langkah kita? Padahal di ujung di mana Tuhan lagi mau buat sesuatu, seperti yang mungkin Ayub rasakan. Aku udah berusaha di sedemikian rupa mencari Tuhan ke 4 penjuru angin. Artinya aku berusaha apapun aku lakukan untuk bisa merasakan Tuhan. Mari peluk saya, Tuhan mari tolong saya. Tapi dia belum merasakan. Tapi dia tetap punya iman yang luar biasa. Seandainya aku diuji, aku akan muncul seperti emas murni. Ini yang terjadi juga dengan bangsa Israel. Semua mengalami berkat-berkat Tuhan, tetapi mereka tidak berlaku setia. Sehingga Yosua bilang, pilihlah. Kata pilih berarti Yosua sudah gak mau lagi urusin mereka. Mau percaya gak percaya, mereka pernah ngalamin. Itu maksudnya. Yes. Dan nanti akhirnya seperti itu. Makanya bersyukur, puji Tuhan kita masih dengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan kita masih bisa dikasih Tuhan waktu untuk beribadah dan melayani. Puji Tuhan. Ada kala dalam waktunya di mana saudara harus berjuang sendiri. Oleh karena itu mari kita bangun komitmen, kesetiaan kita kepada Tuhan. Seberapapun, apapun dan harga bayarannya. Come on, percaya kepada Yesus bahwa dia pernah menolong saya. Dan sekali lagi dia akan tetap menolong saya. Karena dia Allah yang setia.
Kita nggak berlaku setia, tapi dia tetap setia, saudara. Yosua coba untuk menenteramkan hati umatnya untuk ingat kembali perbuatan Tuhan. Kau pernah mendengar perbuatan ini di masa lalu. Saat engkau haus, dia kasih kamu air. Saat engkau lapar, dia kirimkan mana surgawi. Saat engkau dalam kedinginan, ya, dia kasih ada tiang api di malam hari supaya ada kehangatan dan jalan itu engkau bisa lihat dalam kegelapan. Saat engkau berjalan dalam terik matahari yang begitu sangat tajam, dia memberikan engkau tiang awan. Luar biasa. Semua Tuhan buat karena Tuhan mengasihi kita. Jadi pertanyaan saya sama saudara, apakah saat engkau mengalami kasih Tuhan itu, engkau tetap berkomitmen dengan Dia? Nah, dalam perjalanan komitmen memang tidak mudah, saudara. Ya, tidak mudah. Ada banyak hal yang kita harus lewati. Tidak seperti yang orang bilang membalikkan telapak tangan. Untuk melakukan sebuah nilai komitmen, ada perjuangannya, ada harga bayarnya. Kita baca Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Jemaat di sini bisa bantu baca? Silakan. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Yang punya Alkitab di rumah silakan diambil dan kita belajar sama-sama supaya kita jadi orang yang berkomitmen dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Yosua pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Haleluya. sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Haleluya. Ayat 7 dan 8 lanjut ya. Iya, silakan dibaca dan kita akan mengerti perjalanan bangsa Israel ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan Yes. sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Haleluya. kepadamu oleh Yes. bapa Musa. Yes. Janganlah menyimpang ke kanan Atau ke kiri. Ya. supaya engkau beruntung Yes. dimanapun engkau pergi. Yes. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, luar biasa. Orang yang punya komitmen, orang yang setia pasti akan berhasil. Tapi bagaimana? How come? How come? Bagaimana caranya kita bisa berhasil dan beruntung? Artinya diberkati. Ada harga bayar. Makanya Tuhan bicara kepada Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Kata teguhkan dan kuatkan hatimu supaya kamu bisa berkomitmen dan setia. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Apapun yang terjadi, banyak godaan, tetap teguhkan hatimu kepada firman. Jangan lupa memperkatakan firman itu. Ya, Yosua mendengarkan pesan Tuhan itu karena memang Yosua tahu dia akan dipilih oleh Tuhan. Tetapi tantangan untuk menjadi komitmen dan setia itu enggak semudah yang didengar tentang janji bahwa kamu akan memimpin. Kita semua pemimpin rohani, saudara. Kita semua pemimpin rohani untuk diri kita berjalan di jalan Tuhan dan untuk keluarga kita karena kita gembala untuk keluarga kita. Alkitab katakan satu orang diselamatkan, sekeluarga diselamatkan. Siapa? Karena ada gembala. Siapa gembala? Yang menjaga, yang melindungi, yang menaungi. Itulah saudara. Siapa saudara? Yang sudah mengalami Tuhan terlebih dahulu. Sehingga seisi rumah saudara akan diselamatkan. Kita gembala untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita. Karena kita adalah seorang yang sudah Tuhan pilih dan selamatkan terlebih dahulu untuk menyelamatkan orang lain. Yosua adalah gembala untuk banyak orang, tapi dia berkata, untuk engkau bisa berhasil dan beruntung dan diberkati, lihat ini. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, supaya engkau tetap berkomitmen, engkau tetap setia. Dan itu yang Tuhan ulang-ulang bicara kepada seorang Yosua. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Karena Tuhan tahu dalam menjalani semua kehidupan ini tidak semudah yang kita pikirkan. Waktu saudara bisa belajar untuk melihat sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam roh saudara, ya, saya percaya kalau kita sudah mulai dengan roh, kita pasti akan mengakhiri di dalam roh. Oleh karena itu untuk mengakhiri dalam roh perlu ada keteguhan hati, perlu ada komitmen.
Saat engkau melewati masa-masa yang sulit, engkau tetap melihat kepada Tuhan. Dan ini orang-orang yang teruji imannya luar biasa, saudara. Wow. Sama kalau saya ingat ini, saya ingat kepada seorang Paulus yang berkata kepada anak rohaninya Timotius, lihatlah aku. Kenapa dia bisa berani bilang kepada Timotius, lihatlah perjalanan hidupku dan belajarlah daripadaku tentang kesetiaan. Ya luar biasa. Karena Paulus itu menjadi bapak karakter roh yang perlu kita contohi. Ya, Yes. dia tidak menjual dirinya untuk sesuap makan atau uang dan segala macam, tapi dia membuat tenda untuk penghidupannya dia dan orang-orang yang bersama dengan dia. Contoh-contoh tentang kesetiaan, saudara. Kalau engkau mau lihat engkau setia, setialah dengan cara ukurnya adalah harta benda, saudara. Karena disitulah ujian. Paulus ingin menunjukkan bahwa kesetiaan, komitmen itu akan muncul kalau engkau benar-benar mencintai Tuhan segenap hati. Ya, ada banyak orang juga yang masih bilang sama dia, oh, ini orang ini dulu punya masa lalu luar biasa, ya. Membunuh, ya, dia kejam kepada bangsa pilihan Tuhan. Semua orang benci, semua orang gak suka sama Paulus karena dulu Saulus perjalanannya tidak jadi berkat. Jangan salah, saat dia melayani, masa lalu itu masih terbawa, orang masih cerita, tetapi dia tetap tunjukkan komitmennya dia bahwa dia sudah berubah dan dia adalah hamba dari Allah. Sehingga dia berkata, aku mau lupakan apa di belakangku. Yes. Dan aku mengarahkan diriku kepada Tuhan. Dan berlari untuk mencapai hadiah. Apa hadiah yang dimaksud oleh Paulus? Panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi. Di mana dia akan mendapat mahkota kehidupan. Ini yang saudara harus tahu. Kita semua diberikan Tuhan kesempatan. Mari komitmen. Mari setia kepada dia. Dan untuk komitmen untuk setia, cuma satu caranya. Teguhkan hatimu dan kuatkanlah hatimu. Amen. Untuk bisa melangkah. Teguhkan hatimu kepada panggilan Tuhan. Dan ingatlah janjinya. Teguhkan dan kuatkan hatimu dalam firman-Nya, janjinya dalam firman-Nya akan menghantarkan engkau untuk mencapai sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan buat saudara. Ini luar biasa. Paulus menunjukkan contoh karakter juga kepada Timotius. Belajar daripadaku tentang kesetiaan, belajar daripadaku tentang hidup yang taat, karena dia menunjukkan bagaimana perubahan hidup yang dari Saulus kepada Paulus. Mungkin saudara juga sama punya perjalanan ini, ya. Ada masa lalu yang begitu gelap dan orang berkata, wah dia tuh, come on. Dengan Tuhan engkau dibaharui. Dengan Tuhan engkau dipulihkan. Dengan Tuhan engkau menjadi baru. Hidupmu bukan engkau lagi, tapi Yesus dalam engkau. Galatia 2 ayat 20. Mari silakan dibaca ayat ini. Haleluya, come on. Kita mulai mengerti supaya arah hidup kita berjalan dalam terang dan jalan. Galatia 2 ayat 20. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Haleluya. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Hidupku bukan aku lagi, Amen. tapi Yesus dalam aku. Luar biasa komitmennya seorang Paulus. Dia merasakan ini dan dia mengajarkan kepada anak rohaninya Timotius untuk belajar dan melihat kepada nilai kesetiaan. Apapun yang kau hadapi, seberapa besar pun yang sedang engkau perjuangkan untuk merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Percaya, itu akan terjadi karena imanmu menyelamatkan engkau. Apapun yang engkau sedang gumulkan, masalah keuangan finansial, ingat firman Allah. Katakan firman itu. Burung di udara dia pelihara. Apalagi aku ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kalau cuma soal makan dan minum, perkatakan firman itu. Karena kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Come on. Jangan buat imanmu menjadi gundah gulana, bingung. Karena engkau hanya persoalkan makan dan minum dan pakai. Karena Alkitab berkata, bunga bakung di ladang, tidak ada yang menyiramnya. Tuhan yang mempertumbuhkan indah semua. Dan memakai pakaian indah-indah yang dimaksud adalah apa? Keindahan itu lebih daripada Salomo. Lebih daripada apapun yang dunia ini pernah nyatakan. Tuhan lagi bilang begini, engkau yang paling mulia, aku memelihara engkau. Tanpa engkau minta pun aku tahu apa yang engkau butuhkan. Mari tetap berlaku setia. Mari tetap berlaku komitmen.
berkomitmen kepada Dia. Amin. Kenapa Tuhan mau kita harus kuat dan kita harus teguhkan hati kita untuk komitmen, ya? Ada 3 hal yang saya bagikan di sini juga. Untuk menjadi orang yang berkomitmen harus teguhkan hati dan harus kuatkan, ya, hati saudara. Nah, di dalam meneguhkan hati dan menguatkan hati ada 3 hal yang saya bagikan buat saudara, ya. Kenapa kita harus teguhkan hati dan kuatkan hati kita dalam menghadapi semua situasi? Supaya kita tadi berkomitmen itu, ya. Yang pertama, karena jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Ya, itu dalam Amsal 24 ayat 10 berkata demikian, jangan tawar hati, karena kalau engkau tawar hati, maka engkau sudah tidak punya kekuatan. Kita baca sebentar. Amsal 24 ayat 10 dan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saudara bisa mencatat ayat ini dan nanti dipelajari di rumah, karena kita mau belajar berlaku setia, komitmen dengan Tuhan kita. Amsal 24 ayat yang ke-10. Haleluya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang Haleluya. adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yes. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Cobain. melampaui Ya. kekuatanmu. Haleluya. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu Jalan keluar. sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita semua dapat menanggungnya. Katakan bersama-sama, kita semua dapat menanggungnya. Amin. Jadi mari, come on, setialah kepada Tuhan, berkomitmenlah sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Semakin engkau diterpa dengan banyak masalah, persoalan, semakinlah setia kepada Tuhan. Karena untuk itulah engkau akan melihat bagaimana Tuhan memberikan engkau jalan keluar. Karena Dia berkata, kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Kita dapat menanggungnya. Jadi yang pertama, jangan tawar hati. Ya, supaya kita bisa punya komitmen, kita bisa setia kepada Tuhan. Teguhkan hatimu, jangan engkau tawar hati. Yang kedua, banyak tantangan di depan, banyak persoalan yang terjadi, tapi kita harus hadapi, jangan putar balik, saudara. Hadapi dan hadapi. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Oh, I love you Jesus. Thank you Lord. Tuhan luar biasa. 2 Korintus 4 16 sampai 18. Haleluya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, Haleluya. namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Yes. Lanjut 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, Haleluya. jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak Tidak kelihatan. kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Kita kenapa harus setia dan berkomitmen? Karena kita mengurus yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Yang kelihatan sementara. Walaupun manusia jasmanimu istilahnya semakin merosot, ya lahiriamu semakin merosot, tapi pastikan manusia batiniamu, manusia rohmu semakin dibaharui dari hari ke hari, karena itulah kekuatan kita, saudara. Haleluya. Itulah makanya mengapa Tuhan berkata kepada Yosua, teguhkan hatimu, kuatkan engkau. Kalau kita mungkin bertambah usia, biarlah bertambah usia, tapi bukan bertambah kelemahan, bukan bertambah kemiskinan rohani. Come on. Tapi sebaliknya, bertambahlah batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Semakin kuat, semakin tajam, semakin luar biasa. Mata roh semakin diberkati, karunia roh semakin diberikan. Engkau semakin kuat di dalam Dia. Kenapa kita harus kuat?
dan teguhkan hati tadi supaya kita bisa melewati masa yang sukar. Pencobaan yang kau hadapi, pencobaan biasa. Katakan pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan seorang manusia karena Allahmu adil dan setia kepada engkau. Yang kedua, banyak tantangan, hadapilah. Tapi pastikan hidup rohmu semakin hari, setiap hari dibaharui dari hari ke hari. Yang ketiga, Tuhan menjamin kemenangan itu kepada saudara. Dia menjamin kita tinggal dan berjalan dalam kemenangan itu karena dia menjamin kita, saudara. Jadi kita lebih dari pemenang. Yes, lebih dari pemenang. Tinggal saudara memperkaya. Sudah mulai dengan roh, jangan akhiri dalam daging. Bangun spiritual saudara, komitmen, setia. Apapun yang kau hadapi, percaya Tuhan bersama dengan saudara. Dan biarlah engkau tetap tinggalkan semua masa lalumu dan berjalan dengan Tuhan di masa depan, ya. Karena orang yang kuat hatinya dapat menaklukkan tantangan. Orang yang kuat dan teguh hatinya tidak akan goyah, mata rohnya akan semakin terbuka. Orang yang teguh dan kuat hatinya akan masuk dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Mari jadi orang yang setia, jadi orang yang berkomitmen. Seberapa besar yang engkau harus hadapi, percaya lebih besar lagi berkat yang akan engkau terima. Karena Allahmu setia, karena Allahmu itu luar biasa. Kita percaya bahwa di dalam Dia kemenangan terjadi. Di dalam Dia kita tinggal dalam rencananya yang besar. Karena rohnya menguasai kita. Hari ini apapun yang kau doakan dan gemulkan, mari lihat apakah mata roh saya sedang dibaharui dari hari ke hari. Apakah manusia batinnya saya dibaharui dari hari ke hari. Jangan biarkan fisikmu lemah, jangan biarkan dagingmu menguasai engkau, tapi bangunkan mata rohmu dan lihatlah bahwa kalau sudah mulai dengan roh, engkau akan mengakhiri di dalam roh. Engkau menerima kekuatan yang baru, engkau menerima kuasa rohnya, dan engkau melihat sampai hari ini. He is a way maker, ya. Dia berbuat sesuatu dalam diri kita. Waymaker. Kalau saudara pernah tahu lagu ini, mari naikkan bersama dengan saya, ya. Karena Bapa memberikan kita kemenangan, dan saya yakin hari ini rohnya menguasai kita. Rohnya memberikan kita kuasa untuk melihat lebih tajam lagi bahwa Tuhan bekerja dalam roh kita. Haleluya, haleluya. Dia ada di sini. Dia bergerak dengan kita di sini. Thank you, Lord. You are here. Thank you, Jesus. Bahwa Dia pembuat mujizat. He is a way maker, miracle worker. Dia bekerja sampai hari ini. Dia Tuhan yang sama. Kalau dari dulu Dia pernah bekerja, sampai hari pun Dia tetap bekerja kepada kita. Dan kita yakin bahwa kuasa rohnya akan menguasai kita dengan luar biasa. Oh, thank you, Lord. Minta sama Tuhan, berikan aku roh yang setia, roh yang berkomitmen, komitmen apapun yang terjadi. Kita tetap komitmen, kita tetap berlari kepada Dia. Dan kita yakin semua akan berhasil beruntung. Berkat-berkatnya tercurah buat kita dengan luar biasa. Oh, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are here turning life around. You are here turning life around. I worship you, I worship you. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle
Lord Jesus. Kami percaya Kau pembuat mukjizat. Engkau tetap bekerja sampai hari ini, menyatakan kuasa-Mu. You are here, moving in this place. I worship You, I worship You. You are here, many, many every heart. I worship You, I worship You, yes You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Even when I don't see, even when I don't see, You're working. Even when I don't feel, You're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see, You're working. Even I don't feel, You're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. Lagu itu berkata, dalam kegelapan kita melihat terang Tuhan bersinar. Bahkan saat kita tidak bisa melihat Dia bekerja, Dia tetap bekerja. He never stop. He never stop. He never stop. Dia nggak pernah berhenti bekerja. Dia akan tetap bekerja dan menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Walaupun kita belum merasakan, seperti Ayub nggak merasakan Tuhan hadir, tapi Ayub percaya, seandainya ia memuji aku akan muncul seperti emas murni. Dan kita percaya itu, bahwa firman ini menghidupkan kita, bahwa betul saat kita nggak melihat, saat kita belum merasakan, kita yakin kalau kita diuji, kita akan muncul seperti emas murni, karena perkataan perbuatan firman-Nya itu nyata kepada kita. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you God. Mari bersyukur bersama-sama bahwa Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa di dalam kita. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur perbuatan-Mu ajaib di dalam kami. Tambahkan kami iman, tambahkan kami iman. Oh, even when I don't see You're working, even I don't feel You're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see You're working, even I don't feel You're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, in the darkness. My God, there is who You are. 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 Saya mau berdoa buat saudara, bahwa engkau tetap melihat terang-Nya bersinar di dalam engkau. Engkau tetap merasakan perbuatannya. Engkau tetap punya iman untuk merasakan semua, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Dia selalu ada buat saudara. Bapak hamba berdoa yang sedang punya pergumulan-pergumulan, yang sedang menghadapi masalah-masalah yang begitu berat menurut mereka. Tapi saya percaya firman-Mu ya dan amin. Kami semua percaya bahwa pencobaan yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami, karena Allah kami setia.
Engkau ada untuk kami. Engkau mengerjakan bagianmu untuk kami. Teguhkan kami. Teguhkan kami. Tarik kami naik. Naik dan naik dan naik. Urapanmu mengalir kepada kami. Kuasamu nyata kepada kami. Thank you Lord Jesus. Mari ambil komitmen saudara. Ambil komitmen. Bilang, Tuhan, aku mau setia kepada Engkau. Aku mau komitmen di dalam Engkau. Haleluya. Fokus dengan Yesus. Aku mau komitmen di dalam Engkau. Semua fokus dengan Tuhan. Aku mau komitmen dengan Engkau Tuhan. Aku mau berjalan di dalam Engkau. Bersama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Just say thank you Lord. Thank you God. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima semua berkat Roh hari ini meneguhkan imanmu. Engkau tidak akan ragu lagi. Engkau punya ketetapan hati dan tetap berjalan dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua katakan lagi dengan iman. Semua baik, amin. Semua baik. Apa yang Yesus kau buat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan apa saudara? Berarti kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan, we are blessed. Kau jadikan hidup berarti. Kami tahu semua yang terjadi atas kami mendatangkan kebaikan karena kami mengasihi Engkau. Oleh karena kami bersyukur Tuhan, karena hidup kami berarti. Hamba berdoa sekali lagi, teguhkan iman kami. Yang kuat Engkau lemahkan, yang sakit mari Engkau datang, taruh tangan-Mu dan sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang beban berat, angkat segala beban palsu dan buang dalam nama Yesus. Berikan beban ilahi-Mu yang melegakan jiwa, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Dan hamba berdoa yang sedang mungkin menemukan jalan buntu, You are the way, You are the truth. Engkaulah jalan dan kebenaran. Tunjukkan jalan-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kebaikan-Mu. Hamba berdoa yang sedang lemah iman, tambahkan kami iman, kuatkan kami iman, teguhkan kami dalam firman-Mu, sehingga kami tetap berkomitmen dan setia di dalam Engkau. Hamba berdoa, jangan biarkan roh kesombongan ada dalam diri kami. Kami tolak semua keluar dalam nama Yesus. Bakar kami dengan roh-Mu yang menyala-nyala dan melayani Engkau dan mengiring Engkau seumur hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami dan masuk kembali dalam rencana-rencana-Mu yang besar. Haleluya, thank you Lord Jesus. Oh, terima kasih. Ini komitmen kami. Mari terakhir di penghujung dari pembicaraan firman ini, ambil komitmen dengan pujian ini, bahwa Engkau mau setia melayani Dia, mengiring Dia seumur hidupmu. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
Pimpin kami Tuhan untuk setia melayani Engkau. Apapun yang terjadi, sebab besar mungkin persoalan yang Kau izinkan kami lewati. Kami percaya terlalu dahsyat Tuhan kami. Tapi bila Engkau meneguhkan kami dan menguatkan kami punya hati terus dalam firman-Mu, supaya kami tetap kuat dan teguh. Dan kami mau setia melayani Engkau. Setia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan roh. Setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Diberkatilah kami, diteguhkan iman kami, dikuatkanlah kami di dalam nama Yesus. Kuatkanlah mata kaki kami, kuatkanlah mata roh kami, kuatkanlah seluruh hidup kami, kuatkanlah kami. Dan di dalam nama Yesus, biarlah hari ini kami dibebaskan, dipulihkan, dan diberkati. Sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan tercurah buat saudara. Haleluya, haleluya. Amin, amin. God bless you. God bless you.